Setiap kali ponselmu memilih video berikutnya, mencari jalan tercepat, atau mengenali wajah, ada satu kata yang bekerja diam-diam di belakang layar, algoritma. Tetapi kata itu bukan lahir di Silicon Valley. Ia berasal dari cara orang Eropa melafalkan nama seorang ilmuwan Muslim yang hidup lebih dari 1000 tahun lalu. Namanya Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Bagaimana nama seorang sarjana di Baghdad bisa masuk ke setiap ponsel dan komputer modern? Untuk menjawabnya, kita harus mengikuti dua perjalanan berbeda. Perjalanan angka dan perjalanan sebuah nama. Sekitar tahun 830, Baghdad adalah ibu kota kekhalifahan Abbasiyah dan salah satu pusat ilmu terbesar dunia. Pedagang menghitung harga dari kota yang berjauhan. Petugas membagi pajak. Keluarga membagi warisan. Pengukur tanah menentukan batas setelah banjir. Semua membutuhkan hitungan yang bisa diulang dan diperiksa. Di lingkungan keilmuan yang sering dikaitkan dengan Baitul Hikmah, para penerjemah dan sarjana mempelajari pengetahuan dari banyak arah. Ada geometri Yunani, tradisi hitung Babilonia, gagasan dari Persia, dan sistem angka dari India. Ini bukan kisah ilmu yang muncul dari satu bangsa. Ini adalah estafet pengetahuan. Al-Khwarizmi bekerja di tengah jaringan itu. Ia bukan orang pertama yang mengenal persamaan. Dan ia juga bukan pencipta angka nol. Kekuatan terbesarnya adalah menata pengetahuan menjadi metode yang jelas, umum, dan berguna bagi orang yang menghadapi masalah nyata. Salah satu bukunya memiliki judul panjang, Ringkasan Perhitungan dengan Al-Jabr dan Al-Muqabalah. Dari kata Al-Jabr, itulah bahasa modern memperoleh kata Al-Jabar. Namun buku itu belum dipenuhi huruf X dan Y-nya. Persamaan dijelaskan dengan kalimat, lalu dibuktikan memakai bentuk geometri. Bayangkan sebuah timbangan. Di kedua sisinya, ada angka dan sesuatu yang belum diketahui. Al-Jabr berarti memulihkan bagian yang kurang dengan memindahkan besaran negatif ke sisi lain. Al-Muqabalah berarti menyeimbangkan atau mengurangi besaran yang sama dari kedua sisi. Tujuannya adalah membuat masalah yang kusut menjadi bentuk yang bisa diselesaikan. Al-Khwarizmi memberi contoh yang kini dapat ditulis seperti ini. Sebuah kuadrat ditambah 10 akar sama dengan 39. Kita akan menulisnya sebagai X kuadrat ditambah 10X sama dengan 39. Tetapi ia tidak melihat simbol, ia membayangkan luas. Mulailah dengan sebuah persegi yang sisinya belum diketahui. Tambahkan 4 bidang panjang untuk mewakili 10 kali sisi. Di 4 sudut masih ada ruang kosong. Ketika ruang itu dilengkapi, bentuknya menjadi satu persegi besar dengan sisi 8. Kurangi 5 yang tadi ditambahkan pada sisi itu. Dan nilai sisi awal ditemukan. 3. Yang penting bukan hanya jawabannya. Yang penting adalah urutan langkah yang dapat diikuti orang lain. Masalah warisan, perdagangan, pengukuran, dan pembagian tanah tidak lagi bergantung pada tebakan seorang ahli. Ada prosedur yang dapat diajarkan. Namun, dari sinilah kesalahpahaman sering dimulai. Kata Al-Jabar berasal dari judul buku tersebut. Kata algoritma datang melalui karya Al-Khwarizmi yang berbeda. Sebuah penjelasan tentang cara menghitung menggunakan sistem angka India. Dalam sistem nilai tempat, posisi mengubah makna sebuah angka. Angka 2 pada 20 berbeda dari angka 2 pada 200. 0 menjaga tempat yang kosong, sehingga 205 tidak berubah menjadi 25. Gagasan ini berkembang di India jauh sebelum Al-Khwarizmi. Jadi ia tidak menemukan 0. Perannya adalah menjelaskan dan membantu menyebarkan cara berhitung yang sangat kuat itu dalam dunia berbahasa Arab. Dengan 10 lambang, nilai tempat, dan aturan yang teratur, perhitungan panjang dapat dilakukan di atas permukaan tulis
tanpa harus bergantung pada papan hitung. Bayangkan menghitung 1247 dikali 36. Metode posisional memecahnya menjadi langkah-langkah kecil. Kalikan, simpan hasil sementara, geser tempat, lalu jumlahkan. Orang berbeda yang mengikuti langkah yang sama seharusnya tiba pada jawaban yang sama. Inilah gagasan yang terasa sangat modern. Jangan hanya memberi jawaban, berikan resep untuk menghasilkan jawaban. Tetapi perjalanan resep itu belum selesai. Berabad-abad kemudian, karya-karya matematika Arab diterjemahkan dan disesuaikan ke dalam bahasa Latin. Teks aritmetika Arab asli Al-Khwarizmi tidak lagi kita miliki. Sebagian isinya dikenal melalui adaptasi Latin dari sekitar abad ke-12. Pada awal salah satu tradisi itu, namanya ditulis sebagai algoritmi. Bagi pembaca Latin, nama penulis perlahan melekat pada cara berhitung yang dijelaskannya. Dari algoritmi lahir istilah algorismus, yaitu praktik berhitung dengan angka Hindu Arab dan nilai tempat. Selama berabad-abad, metode baru ini hidup berdampingan dan bersaing dengan angka Romawi serta alat hitung seperti abakus. Perubahannya tidak terjadi dalam semalam. Angka baru bisa terlihat asing, simbol dapat disalin keliru. Pedagang harus percaya bahwa catatan tertulis tidak dimanipulasi. Namun ketika perdagangan, astronomi, teknik, dan pembukuan makin rumit, sistem posisional menawarkan keuntungan yang sulit ditandingi. Disinilah nama Al-Khwarizmi mengalami perubahan aneh. Mula-mula ia menunjuk seorang manusia. Lalu ia menjadi nama suatu cara berhitung. Setelah itu, maknanya meluas, menjadi setiap rangkaian aturan yang dijalankan langkah demi langkah. Algoritma modern bukan persis prosedur yang ditulis Al-Khwarizmi. Maknanya berkembang selama ratusan tahun melalui banyak ahli matematika, pembuat mesin, dan ilmuwan komputer. Hubungannya bukan garis lurus dari satu manuskrip langsung ke sebuah aplikasi, tetapi jejak namanya tetap nyata di dalam kata itu. Sebuah algoritma dapat dipahami sebagai resep yang tidak memberi ruang bagi tebakan pada setiap langkah penting. Masukkan data, ikuti aturan, lalu hasilkan keluaran. Resep mengurutkan bilangan adalah algoritma. Petunjuk mencari jalan dapat menjadi algoritma. Aturan memilih video juga merupakan algoritma, meski jauh lebih rumit. Ketika komputer muncul, gagasan tentang prosedur yang tepat, menemukan mesin yang dapat menjalankannya dengan kecepatan luar biasa. Komputer tidak memahami niat seperti manusia. Ia membutuhkan instruksi yang dipecah menjadi operasi kecil, terurut, dan tidak ambigu. Ponsel yang mencari rute membandingkan banyak kemungkinan jalan. Mesin pencari menyusun hasil. Sistem rekomendasi menaksir video mana yang mungkin kamu tonton. Kecerdasan buatan memproses pola dari data. Semuanya berbeda, tetapi semuanya membutuhkan prosedur. Lalu, apakah Al-Khwarizmi menciptakan dunia digital? Tidak. Klaim itu akan menghapus sumbangan ribuan orang sebelum dan sesudahnya. Namun menganggapnya sekadar nama kuno juga keliru. Ia membantu menunjukkan bahwa masalah rumit dapat diubah menjadi langkah umum yang bisa diajarkan, diuji, dan diulang. Ada ironi di sini. Ketika sebuah nama terlalu berhasil menjadi kata sehari-hari, pemilik nama itu justru dapat menghilang dari ingatan. Jutaan orang menyebut algoritma, tetapi tidak menyadari bahwa mereka sedang mengucapkan gema nama Al-Khwarizmi. Dan pengetahuan yang membentuk karyanya juga tidak berasal dari satu tempat. Angka India bergerak ke Baghdad. Sarjana berbahasa Arab meneliti dan mengembangkannya. Penerjemah membawanya ke bahasa Latin. Generasi berikutnya mengubah maknanya lagi. Ilmu tumbuh bukan seperti bendera yang direbut satu bangsa, melainkan seperti estafet yang kadang gagal mencatat semua pelarinya.
Itulah sebabnya memberi kredit sejarah bukan sekadar mencari siapa yang pertama. Kita juga harus melihat siapa yang merapikan, menjelaskan, menguji, menerjemahkan, dan membuat sebuah gagasan dapat menyeberangi zaman. Al-Khwarizmi melakukan bagian penting dari pekerjaan itu. Buku aljabarnya memberi bahasa untuk menata persamaan. Karya aritmetikanya membantu menyebarkan cara hitung posisional. Bentuk Latin, namanya kemudian berjalan lebih jauh daripada yang mungkin pernah ia bayangkan. Jadi, bagaimana Al-Khwarizmi mengubah cara dunia menghitung? Bukan dengan menciptakan semua angka dari nol, dan bukan dengan menulis kode komputer. Ia mengubah pengetahuan menjadi metode. Langkah yang jelas untuk membawa manusia dari masalah menuju jawaban. Lebih dari 1000 tahun kemudian, mesin menjalankan miliaran langkah seperti itu setiap detik. Dan setiap kali sebuah algoritma bekerja di ponselmu, nama Al-Khwarizmi masih hidup. Meski kebanyakan orang tidak pernah diberitahu siapa dia.